Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kali ini saya persilakan untuk ketua kelas, silakan dipersiapkan sebelum kita masuk materi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penyebaran agama Islam atau masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara itu ada beberapa cara atau metode yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam. Di antaranya, cara atau jalur yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam. Yang pertama lewat jalur perdagangan. Yang kedua, pendidikan. Ya, yang ketiga, perkawinan. Yang keempat, kesenian. Ya. Tasawuf. Dan yang terakhir adalah tasawuf. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Ya, dan untuk kali ini siapa yang bisa menyebutkan para penyebar agama Islam yang pertama ya bisa disebut dengan para wali? Ya silakan, Saudara Erwin. Jadi Wali Songo itu adalah tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Nusantara. Keberadaan tokoh-tokoh penyebar agama Islam ini sangat memegang peranan penting, ya terutama para penyebar ini dilakukan atau dilaksanakan pada jenjang waktu atau pada abad sekitar 15 sampai pada abad ke-16. Ya, kemudian kehadiran para Wali Songo ini dengan ajaran-ajarannya memiliki pengaruh yang kuat, sehingga dikatakan bahwa Wali Songo ini sangat memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam. Ini tidak mau pindah. Ya, oke. Ya, untuk kali ini peran Wali Songo di Indonesia yang perlu Anda ketahui adalah menganalisis biografi Wali Songo dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia, ya, atau di Nusantara. Selanjutnya, ya, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, ya, Anda bisa atau anakku sekalian bisa mengidentifikasi nama-nama tokoh para wali, ya. Tadi sudah disebutkan oleh saudara kita, ya, para penyebar agama Islam. Kemudian masyarakat Nusantara memanggil Wali Songo itu dengan sebutan Sunan. Kata Sunan ini atau biasa disebut dengan susuhan, berasal dari bahasa dari kata susunan, yang artinya bermakna paduka yang mulia. Kemudian Wali Songo dianggap memiliki nilai kekeramatan dan kemampuan di luar kelasiman atau di luar nalarnya. Atau biasa kenapa? Karena Wali Songo ini adalah mempunyai karamah atau kelebihan. Sehingga dikatakan dengan Wali Songo atau wali yang dekat dengan Allah. Karena kenapa? Karena peribadatannya atau karena ketekunannya atau karena keimanannya. Kemudian ya, Wali Songo ini merupakan 9 orang ulama yang merupakan pelopor dan pejuang penyiar agama Islam di Nusantara. Ya, selanjutnya silakan diperhatikan di PPT-nya atau di PowerPoint. Ya, itu tentang pengertian wali. Ya, silakan dicatat kalau untuk bisa menambah wawasan Anda. Kemudian, para wali diterima dengan baik oleh masyarakat karena kedatangan para wali di Nusantara itu atau di tengah masyarakat tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi justru dikatakan sebagai penolong. Karena kenapa? Justru kedatangan para wali ini itu bisa berakulturasi dengan budaya yang berkembang di masyarakat. Karena kenapa? Karena di Indonesia itu sebelumnya mendapat pengaruh agama Hindu dan agama
Agama Buddha. Ya, jadi untuk kali ini siapa yang mau bertanya sebelum kita ini? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan anakku. Bernama Adrian. Ya, terima kasih saudara Adrian. Ya, jadi pertanyaannya begini. Kenapa para wali itu diberi nama Wali Songo? Ya. Ada yang bisa menanggapi? Ya, terima kasih saudara Hikmah. Ya, untuk selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan saudara Dila. Jadi mungkin maksudnya begini ya, saudara Dila, pertanyaannya, mengapa dikatakan para wali itu apa? Bisa diulang? Mengapa? Ya, mengapa para wali Songo itu selalu menggunakan kata pendekatan budaya? Ya, apa alasannya kira-kira? Atau bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana alasan Anda kenapa para wali itu menggunakan pendekatan budaya dalam menyebarkan agama Islam? Siapa yang bisa menjawab? Jadi menurut saudara Dwi Anugrah, ya katanya bahwa para wali Songo itu menyebarkan agama Islam itu tidak lepas dari pendekatan budaya. Pendekatan budaya itu kenapa? Adanya akulturasi budaya yang berkembang di Nusantara dengan budaya yang ditangkan oleh para penyebar agama Islam. Jadi tidak bertentangan, sehingga agama Islam itu mudah diterima di Indonesia. Ya, silakan Anda menyaksikan ini. Ini adalah para penyebar agama Islam, para wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, ada Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus. Kemudian para wali ini mereka menyebarkan agama Islam dengan cara atau dengan sistem atau strategi yang dimiliki masing-masing para penyebar agama Islam. Misalnya Sunan Ampel menyebarkan agama Islam lewat jalur pendidikan. Kemudian Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam lewat jalur kesenian misalnya. Yang penting tidak bertentangan dengan agama yang budaya yang berkembang di Indonesia. Tetapi bagaimana bisa diakulturasikan atau dipadukan dengan perkembangan budaya yang berkembang di negara kita. Ya. Ya, untuk kali ini, ya terima kasih kepada anakku sekalian yang telah bertanya dan juga menanggapi tentang materi kita kali ini, yaitu peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Ya, jadi untuk kali ini, sebelum saya akhiri pertemuan kita kali ini, yang pertama saya akan memberikan kesimpulan atau hikmah yang bisa kita pelajari atau bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, hikmah yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah dalam berdakwah membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Ya, artinya kita tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, memurnikan niat dalam berdakwah. Ya, tidak boleh kita meniat lain. Ya. Kemudian yang ketiga, selalu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Karena sebagai suatu uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Teladan. Ya, teladan yang baik. Yang memberi contoh yang baik. Ya, saya kira demikian. Ya, siapa yang bisa memberikan ini kesimpulan untuk terakhirnya? Ya, silakan saudari Saudari Naila. Ya, terima kasih. Untuk kali ini, jadi saya akan memberi untuk terakhir kalinya kita menyimpulkan pembelajaran kita kali ini bahwa Wali Songo adalah ulama penyebar Islam yang ada di Pulau Jawa, menyebarkan agama Islam secara damai melalui akulturasi budaya tanpa merusak ajaran Islam yang murni. Kemudian yang kedua, Wali Songo berjumlah 9 orang. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, ya, Sunan Ampel. Yang ketiga, Sunan Bonang. Kemudian yang keempat, Sunan Derajat. Yang kelima, Sunan Kudus. Selanjutnya Sunan Giri.
kemudian Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Ya, itulah. Jadi untuk kali ini anakku sekalian, sebelum saya tutup, ya mudah-mudahan pelajaran ini memberikan hikmah pada kita semua. Jadi sebelum saya akhiri, untuk saya mengingatkan untuk pelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Nusantara. Ya, terima kasih untuk kali ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.